Sendalnya dicopot, Bang. Bukan Indomaret. Ya, Neng. Ah, Yuki cehan lu, lama banget. Udah belakang aja kita tuh, biar bisa aja. Aduh. Aduh, Nek. Sini nih. Basah banget baju, Nek. Iya nih, harus nyuci. Wow. Nyuci. Lu ngapain sih, Bu? Emang, Bu? Katanya mau ada penyuluhan ya? Oh, gitu, Nek. Iya, tentang tanah longsor itu. Tanah longsor. Penting emang, penting. Katanya sih penting ya. Penting tahu. Daerah kita mah kagak bakalan longsor. Soalnya gue sama dia lagi jaga warung. Iya. Gue lagi nyuci, gue lagi main kan. Iya, ini makanya. Nih, lama banget lagi nih yang penyuluhan, aduh. Aduh, jam berapa ya? Oh, lama amat jam berapa? Udah nih, nyuci lagi aja nih. Laki belum tak marah nih. Duh, ini orangnya awal banget, Han. Kita login dulu lah, login dulu. Sama nih, yang sosialisasi. Udah, main lagi dulu. Login, invite gua. Mana? GC lo yang bikin room lah. Udah. Oh iya nih. Udah. Gas. Band ini dulu, band Eudora. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Oh, udah datang tuh orangnya. Baru mulai nih. Udah lu, AFK aja lu. Gua AFK dulu kan. Lu nggak AFK lu? Udah nggak apa-apa. Ini orangnya mau ngomong. Tadi skor gua turun. Yaudah gua AFK dah. Main dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara pada siang ini, perkenalkan nama saya Naya Cahajifah dan saya bersama dengan rekan saya Aldiza Deskiadarani. Kami berdiri di sini untuk memaparkan tentang siaga tanah longsor pada Desa Sukamundur sebagai perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam. Dikarenakan Desa Sukamundur letaknya berada di dekat lereng yang berpotensi mengalami tanah longsor. Jadi berdiri kami di sini untuk menjelaskan bagaimana cara Anda agar dapat menghindari bencana tanah longsor ini. Baik, untuk para warga Desa Sukamundur, izinkan kami berdua untuk duduk. Silakan Ibu, duduk aja dulu. Nah, jadi mungkin beberapa dari warga desa ini masih belum mengetahui kan apa itu tanah longsor. Tanah longsor itu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Biasanya dia terjadi di daerah pegunungan, perbukitan atau perkebunan yang tanahnya tuh miring. Faktor utama tanah longsor tuh bisa banyak sih. Ada curah hujan yang tidak teratur, terus banyak juga penggalian tanah, jadi tekstur tanah yang gak merata. Pokoknya semua yang merusak tanah yang ada di tanah miring tuh bisa menyebabkan tanah longsor. Ini adalah hal yang terpenting, jadi siapkan telinga kalian dengan baik. Baik Ibu. Jadi apa sih tanda-tanda tanah longsor itu? Apaan tuh? Ketika kerikil berjatuhan, itu juga udah bisa menjadi penyebab tanah longsor itu sendiri. Terus tiba-tiba muncul retakan di tanah, ada air-air. Udah itu orangnya lagi ngomong, tak dimarahin lu. Udah ikut aja. Saya suka begini. Ah, udah ntar malam main lagi kan. Nggak bisa. Macul mah belakangan aja udah, ntar malam kita jadi macul. Itu bisa. Pepohonan juga tampak miring dan lingkungan sekitar rumah kalian tuh bakalan jadi seamblas gitu. Karena tekstur tanahnya yang beda. Tolong itu yang di belakang nih, perhatikan dengan baik ya, ini acara untuk semua warga harap didengarkan. Lalu apa saja hal-hal yang diperhatikan untuk menghindari bencana tanah longsor tersebut? Yang pertama adalah jangan membangun rumah di bawah atau di dekat tebing karena itu bisa membuat rumah kalian atau barang-barang kalian itu tertimbun tanah. Yang kedua, hindari membuat kolam atau perkebunan di lereng kebun. Membuat saluran pembuangan air yang menjadi saluran penampungan air tanah. Nah, ini tips buat warga Desa Sukamundur. Apabila mendengar suara hujan deras dan duduk yang kencang dan tidak biasa, hendaklah keluar rumah dan pergi ke tempat yang lebih dasar. Segera langsung hubungi BPBD setempat atau pihak terkait sebelum kondisi longsor semakin parah. Bawa barang yang penting dan jangan membawa dan memaksakan barang bawaan yang terlalu berat karena itu akan merepotkan dan memperlambat evakuasi diri Anda sendiri. Terakhir, apapun bencana alam yang kalian hadapi, kewaspadaan dan kesiapsiagaan kalian itu akan banyak membantu
kalian dan kerabat kalian untuk menyelamatkan diri. Sekian pemaparan saya dan rekan saya untuk hari ini. Kami harap warga desa Sukamundur bisa menerapkan materi pada saat hendak atau pada saat bencana tanah longsor tersebut terjadi. Lu gak bosan apa main kayak gini mulu? Jik main deprak aja gua. Ayo. Gua duluan ya. Main aja sana. Ini gua lempar ya. Kita buat masak-masakan yuk. Kok keluar aja ke tanahnya? Gara-gara lu main demprak. Tahu. Gua gak main tadi. Lu juga main. Ayo lo Jika. Ayo lo demprak. Ayo lo Jika. Kalian ingat gak sih? Apa? Kan kayak tanda-tanda tanah longsor. Oh yang di sosialisasi kemarin ya? Aku Halo pemirsa, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Raffi Channel Ilham di Breaking News siang kali ini. Pemirsa, telah terjadi tanah longsor di desa Sukamundur. Tanah longsor disebabkan oleh struktur tanah yang tidak rata dan curah hujan yang cukup tinggi. Tanah longsor memakan banyak korban jiwa, serta kurang lebih 23 kepala rumah tangga yang rumahnya tertimbun oleh tanah. Pemerintah segera memberikan bantuan logistik serta bantuan posko penanganan bencana tanah longsor ini dengan memberikan bantuan tempat untuk mengungsi para korban. Lalu seperti apa dampak yang terjadi di desa Sukamundur sekarang? Kita bergabung dengan Aren Mutiara di TKP. Terima kasih. Baik, terima kasih Raffi. Sekarang saya berada di lokasi tanah longsor yang terjadi di area pemukiman padat penduduk desa Sukamundur. Banyak rumah warga yang terdampak dari bencana tanah longsor ini. Banyak juga rumah warga yang mengalami kerusakan, mulai dari kerusakan kecil hingga kerusakan yang cukup parah. Diduga dari bencana tanah longsor ini menelan banyak korban. Ada juga 2 warga desa yang berada tidak jauh dari kejadian tanah longsor tersebut hingga sampai saat ini belum juga ditemukan. Hingga saat ini tim SAR juga masih dikerahkan untuk menemui korban tersebut. Dan seperti yang dilihat juga terdapat jembatan putus atau jembatan rusak yang diakibatkan tanah longsor tersebut. Jembatan ini dulunya adalah fasilitas desa untuk menghubungkan 2 desa, yaitu Desa Sukamundur dan Desa Sukamaju. Baik, kini sekarang saya ada bersama narasumber yang sebagai warga dari Desa Sukamundur. Baik, Ibu, siapa namanya? Nama gua, jangan gua ya. Saya deh, nama saya Vika. Nah, oke, Ibu Vika. Ibu Vika ini pekerja atau ibu rumah tangga? Lah gua mah ibu rumah tangga, emang badan gua kelihatan kayak kerja. Oke, baik. Diduga kan ada korban nih untuk bencana tanah longsor ini. Ibu kenal nggak atau mungkin itu kerabat atau teman? Bukan, tapi 2 korban itu ya gua mah kenal. Lorangan bocah suka main di situ, lagi bagaimana gua kagak kenal. Tapi sebelum kejadian apa Ibu ada interaksi dengan korban? Belum. Kagak. Seminggu yang lalu BNPB sempat menjalankan sosialisasi ke desa ini. Apakah yang disampaikan BNPB cukup jelas?
Iya sih, cukup jelas. Cuman saya mah kan orang percaya ya itu longsor di daerah desa saya. Lah tahu-tahu jeblok longsor. Baik, Terima kasih atas penjara. Kita kembali ke studio. Di sini kita kedatangan ibu dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Di sini kita akan bertanya-tanya mengenai penanggulangan apa saja yang sudah dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai dampak yang terjadi di Desa Sukamundur akibat tanah longsor. Baik, Ibu, selamat siang. Ya, selamat siang. Pertanyaan pertama, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai dampak tanah longsor yang terjadi di Desa Sukamundur? Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Pertama-tama kami dari BNPB itu mengirimkan beberapa relawan ke tempat yang berdampak dari tanah longsor tersebut, salah satunya di Desa Sukamundur. Di sana ada relawan melalui posko kesehatan dan juga beberapa tempat tinggal sementara untuk orang korban terdampak yang rumahnya rusak akibat tanah longsor. Selain bantuan tempat tinggal sementara dan obat-obatan, kami juga memberikan bantuan logistik berupa makanan pokok dan juga beberapa makanan ringan untuk anak-anak sana yang ada. Baik, selanjutnya, tanah longsor itu biasanya terjadinya karena apa sih, Bu? Dilihat dari Desa Sukamundur yang sedang mengalami tanah longsor, itu biasanya tanah longsor yang sering terjadi di layar yang bening dan juga mungkin faktor luarnya adalah siklus hujan yang tidak mengganggu dan beberapa kali sering hujan deras ya. Jadi itu sih penyebab utamanya. Baik, mungkin itu saja informasi yang mau disampaikan oleh Ibu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi kita mengetahui apa saja yang sudah dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai terdampak tanah longsor yang terjadi di Desa Sukamundur ini, dan juga apa saja yang menyebabkan potensi terjadi tanah longsor. Sekian, Ibu, terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, aku Nadia sebagai bocil 1. Aku Zikra, bocil 2. Aku Kia, bocil 3. Aku Anas, bocil 4. Aku Vika, emak-emak. Aku Romi, pekerja 1. Saya Rehan, pekerja 2. saya Raya, orang mati. Aku tadi jadi BNPB, habis itu BNPB, aku juga BNPB Ya berdua. udah, Kita sosialisasi. ya, terus kita ikut lari-lari. Aku enggak. Iya. Hai guys, aku Arif sebagai reporter TKP. Halo guys, aku Raffi sebagai reporter TV. Bye-bye. Disponsori oleh Kemanapun dua kaki ini melangkah nanti, ku ingin kau mengerti, bagiku kau teman sejati. Lu makan apaan, Pik? Lihat nih. Mama lapar anjing. Gimana? Pesannya? Tar dulu satu. Ini udah pukul berapa? Oke. Aku tadi habis jadi BNPB, sekarang aku jadi korban. Oke, kamu? Kakek aku bergerak. Guys, tahu nggak? Capek. Guys. Tani, guys. Aku nggak ngapa-ngapain tapi aku capek, guys. Celana gue ditarik sama Pika sampai atas. Bu Tiara, tolong kasih nilai kita 1000. Iya benar. Kita harus keren banget sih, Bu. Ini Aku siapa yang videoin? Sini. Nah,